Saudara, mumpung tahun 2025 ini baru saja dimulai, coba canangkan dalam hidup kita masing-masing. Di tahun 2025, aku mau hidup taat pada Tuhan. Tidak setengah-setengah, tidak tergantung mood, tidak tergantung situasi kondisiku, tetapi semua tergantung Tuhan. Tuhan, berilah aku berkat, berkat istimewa yang bernama ketaatan. Biarlah. Salam damai sejahtera saudara-saudaraku yang terkasih, pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Saudara-saudaraku, bagaimana kabar Anda hari ini di awal-awal tahun 2025 ini? Mungkin banyak yang masih libur, mungkin banyak yang masih jalan-jalan belum balik Romo. Tapi ada juga sahabat-sahabat kita, teman-teman di antara kita yang sudah mulai masuk kerja lagi. Romo, namanya juga nyari duit Romo, dapur harus tetap ngebul. Sudah tahun baruan, sudah sekarang setelah tahun baru ya kerja lagi. Tapi dengan semangat baru. Saudara-saudaraku, bagaimana cuaca di rumah Anda masing-masing, di sekitar tempat Anda? Apakah cerah, mendung, atau hujan? Gerimis-gerimis sedikit Romo. Saudara-saudara, cuaca boleh berubah-berubah, tapi berkat-berkat Tuhan harus selalu hadir dalam kehidupan kita. Saudaraku, dalam video di awal-awal tahun 2025 ini, saya mau menyampaikan satu hal yang sangat teramat penting. Bersyukur sudah bagus, berpasrah sudah bagus, mengampuni diminta oleh firman Tuhan sudah bagus, luar biasa. Memberi kebaikan sudah Romo, tapi ada satu hal yang sering kali orang lupa. Apalagi orang zaman sekarang. Satu hal inilah yang sering kali dilupakan oleh orang-orang Israel. Padahal inilah yang diminta juga pada orang-orang Israel ini dari Allah. Seringkali mereka kehabisan energi untuk tetap bertahan memiliki satu ini. Apa sih Romo? Jadi penasaran. Saudara-saudaraku yang terkasih, satu hal yang mau saya bongkar di video-video awal tahun ini, supaya masing-masing dari kita punya menghidupi sepanjang tahun 2025 ini adalah taat. Bener juga ya Romo ya. Semua yang tadi Romo bilangin udah. Tapi Romo, memang yang namanya manusia ini, dosa, pelanggaran, perselingkuhan, korupsi, segala hal dosa-dosa yang lain, itu sebetulnya apa sih saudara-saudara? Dimulai dari ketidaktaatan terhadap Allah, terhadap peraturan, terhadap pihak-pihak yang kita berjanji dengan mereka, terhadap diri kita sendiri aja, kita seringkali tidak taat. Maka dari itu saudara-saudara, mari kita bongkar bagaimana ini dalam perjalanan orang Israel di padang gurun. Ternyata yang diminta oleh Tuhan supaya berkat terjadi dalam hidup mereka adalah taat. Bukan sebuah rahasia lagi. Kunci rahasia dari para santo-santa, orang-orang suci, tokoh-tokoh kitab suci yang sangat terkenal, mulai dari Abraham sampai nanti Maria Magdalena sekalipun, itu kuncinya taat. Paulus juga kuncinya taat. Karena apa? Ketaatan betul-betul terpancar dari hidup dan kesaksian Yesus Kristus Tuhan kita. Kalau guru kita yang agung ini, Tuhan yang kita taati ini adalah pribadi yang taat pada kehendak Bapa di surga, maka yang harus kita lakukan dalam hidup kita adalah taat. Seringkali dalam hidup kita itu kalau taat itu kalau kita mentaati sesuatu yang kita suka. Betul apa betul? Sesuatu yang menguntungkan kita. Betul banget Romo. Sesuatu yang menyenangkan kita. Sesuatu yang memberikan kita feedback yang baik, baru kita taat. Tetapi kalau terhadap pribadi-pribadi yang kita sulit untuk berdamai dengan dia, pribadi-pribadi yang tidak kita sukai, peraturan-peraturan yang merugikan kita, waduh, itu kalau disuruh taat Romo, mikir 7 keliling. Atau taatnya setengah hati.
hati. Seringkali saudara-saudara sadar ataupun tidak sadar ketaatan kita ini setengah-setengah. Saudara, mumpung tahun 2025 ini baru saja dimulai, coba canangkan dalam hidup kita masing-masing. Di tahun 2025, aku mau hidup taat pada Tuhan. Tidak setengah-setengah, tidak tergantung mood, tidak tergantung situasi kondisiku, tetapi semua tergantung Tuhan. Tuhan, berilah aku berkat, berkat istimewa yang bernama ketaatan. Biarlah roh ketaatan turun atas diriku, bekerja dalam diri seluruh sel-sel tubuh, syaraf-syaraf, aliran darah, pikiran, hati, perasaan, semua sel-sel di otakku. Semua kehendakku juga, biarlah roh ketaatan itu bekerja secara luar biasa. Aku mau taat. Saudara-saudara, sebetulnya ketaatan itu berbicara soal kehendak Tuhan. Ketika kita taat, tapi kita mau semuanya berjalan sesuai kehendak kita, sesuai rencana kita, sesuai dengan keinginan-keinginan kita, sulit buat manusia untuk taat. Ketika manusia hidupnya masih berfokus pada dirinya sendiri, semakin sulitlah dia taat. Hidup nomor satukan Tuhan. Itu video di 1 Januari. Itu bagus banget saudara-saudara. Dengan menomor satukan Tuhan, di situ kita dilatih untuk hidup taat. Kalau kita mau menempatkan Tuhan di atas segala-galanya, belajarlah dengan kata taat. Saudara-saudaraku yang terkasih, mungkin dalam hidup manusia, karena kita sebetulnya kita mau taat Romo, kita mau patuh Romo pada peraturan, pada polisi, pada penegak hukum, pada orang tua. Wah, kita harus taat. Tetapi seringkali kenyataan hidup membuat kita kecewa ketika orang-orang yang kita taati, orang-orang yang bikin peraturan ternyata tidak menjalaninya. Itu ternyata dimulai dari rumah, saudara-saudaraku. Dari ibu bapak, pola asuh mereka. Ketika aturan-aturan main mereka langgar sendiri. Padahal mereka yang bikin sendiri. Kalau anaknya melanggar dihukum. Tapi gimana ketika orang tua yang melanggar kok nggak diapa-apain? Itu misalnya. Dari situ aja ketaatan, semangat taat seorang anak sudah langsung terkikis. Habis, terluka. Ketika orang tua pilih kasih, taat misalnya. Giliran kakak yang melakukan gak diapa-apain. Giliran aku yang melakukan kenapa aku dihukum? Papa mama gak adil. Di situ ketaatannya mulai juga tergerus oleh fakta-fakta kehidupan. Apalagi ternyata ketaatan itu hanya menguntungkan beberapa pihak saja. Tidak menguntungkan atau memberi kebaikan buat semua pihak. Maka saudara-saudaraku, yuk kita belajar taat dari pola didik di rumah, dari hal-hal yang kecil, konsisten. Kita tahu nih aturan mainnya, coba taati. Meskipun saya tahu persis, namanya peraturan, kita juga harus tahu yang namanya empati. Kita juga harus tahu, jangan sampai kayak kanebo kering, kaku, keras gitu, nggak bisa diubah-ubah. Disitulah saudara-saudara tegangannya, disitulah letaknya seni hidupnya. Kebijaksanaan kita membuat anak-anak, orang dewasa, orang tua belajar taat, tetapi juga dibarengi dengan empati. Misalnya, anak disuruh belajar jam 7 malam sampai jam 9 malam, kamu nggak boleh angkat pantat dari tempat duduk, kamu harus belajar. Wah, anaknya saking takutnya gitu ya. Rumahnya kebakaran misalnya. Anaknya tetap nggak mau bergerak karena apa? Taat, takut dihukum. Saudara-saudara, di situ ternyata taat juga harus dibarengi dengan pengalaman-pengalaman yang lain. Maka dari itu saudara-saudara, kalau kita mentaati peraturan hanya karena takut dihukum, biasanya ketika polisinya, kamera pengawasnya nggak ada, ya udah manusia akan menampilkan wajah aslinya ketika nggak dinilai sama orang lain, dan itu jauh lebih menyeramkan. Yuk kita belajar bagaimana Allah meminta umatnya untuk taat dan bersyukur. Di Ulangan bab 10 ayat 12-13 itu bagaimana Tuhan meminta umatnya
untuk hidup taat. Taat kayak apa, Romo? Siap gerak, taat kaku, taat itu tanpa syarat, taat itu terbelenggu. Ternyata yang diminta oleh Tuhan dalam bentuk ketaatan seperti ini. Dikatakan di ayat 12 dan 13. Maka sekarang, hai orang Israel, apakah yang diminta daripadamu oleh Tuhan Allahmu selain dari takut akan Tuhan Allahmu? Itu yang pertama. Takut akan Tuhan Allahmu. Tadi Romo Yosef itu bilang kalau ketaatan jangan didasari rasa takut. Saudara-saudara, takut akan Tuhan, the fear of the Lord, itu bukan sekedar takut seperti takut sama pocong, takut sama gondoruo, takut sama polisi. Bukan sekedar itu. Takut akan Tuhan jauh lebih luas, yaitu ketertundukan kita, pengakuan kita terhadap kemahakuasaan Tuhan. Jadi rasa takut akan Tuhan, fear the Lord, itu adalah sebuah sikap tunduk sebetulnya. Takut akan Tuhan adalah ungkapan dari bentuk lain dari ketaatan. Bahwa Tuhan itu maha kuasa, Tuhan itu agung, Tuhan itu besar, Tuhan itu berkuasa. Untuk diriku, untuk orang-orang di sekitarku, untuk keluargaku, untuk bangsaku, untuk seluruh dunia ini, Tuhan itu berkuasa. Gak sulit buat Tuhan untuk membolak-balikan kehidupan seseorang, mengangkat, menurunkan. Buat Tuhan itu sesuatu yang mudah. Karena Tuhan sang pencipta, Tuhan sang perencana, kehendaknya pasti terjadi. Maka saudara-saudara, mulai hari ini pahami, takut akan Tuhan artinya sebuah ketaatan. Ketaklukan diriku, Tuhan jauh lebih besar. Tuhan layak disembah, Tuhan layak dihormati. Bukan karena dihormati, kita sembah karena kita menanti berkat. Bukan itu. Itu nggak ada takut akan Tuhan dalam dirinya. Takut akan Tuhan adalah ketika aku tetap berdoa, aku tetap berbuat baik, meskipun tidak ada kamera, tidak ada orang yang melihat, tidak ada orang yang memuji. Aku tetap bersih, aku tetap murni, meskipun gak ada seorang pun yang tahu, gak ada seorang pun yang melihat. Aku tetap menjaga iman dan diriku dari dosa dan noda. Itu takut akan Tuhan. Tuhan ada di mana-mana. Tuhan mengatasi segala-galanya. Kemudian, yang diminta kedua adalah hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya. Jadi, Tuhan dalam relasi dengan kita, Tuhan memberikan nih jalannya nih. Nah, kita ikut jalan Tuhan apa enggak? Atau kita ikut jalan sendiri-sendiri? Atau jalan yang ditawarkan oleh yang lain-lain? Maka saudara-saudara, banyak orang tersesat tidak menemukan Tuhan. Atau kita hidup menurut jalan kita sendiri. Nah itu, Tuhan sudah menetapkan jalannya pada kita. Ayo ikutin mulai sekarang. Lalu yang ketiga adalah mengasihi Dia. Ketaatan harus dibarengi dengan kasih. Kita mau hormat sama orang tua, mau taat sama orang tua, tapi kalau nggak ada kasih, nanti jadinya budak dengan tuan nanti, penjajah dengan orang terjajah nanti. Suami dan istri ketika mau taat, saling taat, harus dibarengi dengan kasih. Kasih juga dibarengi dengan ketaatan ini. Saudara-saudara yang terkasih, ternyata taat itu luas. Bukan sekedar takut, ikut peraturan, takut melanggar, meminta imbalan-imbalan. Ternyata bukan itu. Kasih yang mendasari segala-galanya. Kalau kita mengasihi Tuhan, artinya kita mau taat pada kehendaknya. Lalu berikut, beribadah kepada Tuhan Allahmu. Beribadah. Ungkapkan ibadah kita. Kalau berdoa ya berdoa. Jangan berdoa sambil main handphone. Kalau baca kitab suci ya baca kitab suci. Jangan baca kitab suci di handphone. Terus ada WhatsApp masuk. Mentang-mentang dari cem-cemannya langsung kitab sucinya ditutup, ditinggalkan. Ketika ke gereja ya beribadahlah. Karena yang diminta adalah beribadahlah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu. Nah coba ketika kita beribadah pada Tuhan, apakah kita sudah membawa hati kita? Atau ogah-ogahan, malas-malesan, dipaksa, atau takut dihukum? Kalau saya nggak berdoa nanti saya dikirimin sama Tuhan hal-hal yang
jelek-jelek Romo, maka saya mau berdoalah sama Tuhan, ke gereja lah sama Tuhan. Tidak seperti itu sebuah bentuk ketaatan. Tetapi beribadahlah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu. Bawa pikiran, bawa perasaan, bawa dirimu ketika berdoa, ketika ekaristi, ketika kebaktian, ketika baca kitab suci, ketika bersekutu dengan yang lain. Jangan disibukkan oleh yang lain-lain. Nah, di ayat 13 ditambahin, berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan pada hari ini supaya baik keadaanmu. Itulah the real blessing. Itulah shalom, baik keadaanmu. Ingat waktu Tuhan menciptakan, semuanya diciptakan baik adanya. Maka kalau hidup kita mau kembali baik, tadi ketaatan, ada kasih, ada jalan Tuhan yang kita ikuti, ada ketertundukan diri kita, hanya beribadah kepada Tuhan dengan segenap jiwa, segenap hati. Nah, saudara-saudaraku terkasih, yang menarik di ayat 14 juga, sesungguhnya Tuhan Allahmu lah yang empunya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit, dan bumi dengan segala isinya. Tetapi hanya oleh nenek moyangmu lah hati Tuhan terpikat, sehingga ia mengasihi mereka, dan keturunan mereka lah, yaitu kamu yang dipilihnya dari segala bangsa seperti sekarang ini. Sebab itu, sunatlah hatimu, jangan lagi kamu tegar tengkuk. Yaitu Romo, musuhnya ketaatan adalah ya pikiran kita sendiri, ego kita sendiri, kemalasan-kemalasan kita sendiri, argumen-argumen yang bisa kita rancang ratusan argumen supaya kita ya nggak ke gereja, nggak apa-apa, nggak berbuat baik, nggak apa-apa, nggak mengampuni, kan dia begini, kan dia begitu. Ribuan saudara-saudara. Itulah sikap dari tegar tengkuk, musuhnya dari ketaatan. Saudara-saudaraku yang terkasih, tadi diungkapkan Allah lah yang menciptakan langit, menguasai langit segala langit, bumi dengan segala isinya. Itulah Tuhan yang memang kepadanya harus ada sikap takut akan Tuhan. Tuhan yang mengasihi kita dengan luar biasa. Tuhan yang mau kita itu selamat, mau kita sesuai dengan apa yang diciptakan pada waktu awal mula. Bukan pribadi-pribadi yang mendendam, pribadi yang jahat, pribadi yang mendengki, pribadi yang kecewa mulu, pribadi yang julid, pribadi yang iri hati dan pendendam. Bukan yang seperti itu. Supaya semuanya baik keadaanmu. Saudara-saudara terkasih, kuncinya adalah taat. Ya, taat. Sesuatu cuma 4 huruf kan, T-A-A-T. Tapi itulah yang paling susah dalam hidup manusia. Adam dan Hawa aja jatuh dalam ketidaktaatan. Bangsa Israel 40 tahun di padang gurun, pelanggarannya adalah ketidaktaatan semuanya. Hatinya mendua, nggak ada kasih, nggak ada cinta, nggak ada kesetiaan. Semuanya karena kekurangan satu elemen ini yang namanya taat. Maka hidupnya susah, maka hidupnya berantakan, maka hidupnya seringkali dikalahkan, dihancurkan, dimusuhi oleh bangsa-bangsa lain karena tidak taat, saudara-saudaraku. Di ayat 17, sebab Tuhan Allahmu lah Allah segala Allah dan Tuhan segala Tuhan, Allah yang besar, Allah yang kuat dan dahsyat, yang tidak memandang bulu ataupun menerima suap, yang membela hak anak yatim dan janda, yang menunjukkan kasihnya kepada orang asing dengan memberikan kepadanya makanan dan pakaian. Itulah Allah kita. Takut akan Tuhan karena memang Tuhan sangat baik, sangat mengasihi, Tuhan yang adil, Tuhan yang besar, Tuhan yang mengatasi segala-galanya dalam hidup kita. Sebab itu haruslah kamu menunjukkan kasihmu kepada orang asing, sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu, dan kepadanya haruslah engkau beribadah dan berpaut. Demi namanya haruslah engkau bersumpah. Dialah pokok puji-pujian dan dialah Allahmu yang telah melakukan di antaramu perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat yang telah kau lihat dengan matamu sendiri. Saudara-saudaraku yang terkasih, luar biasa.
Mungkin kita takut, mungkin kita khawatir berhadapan dengan tahun 2025, besok, bulan depan, tengah tahun kayak apa, akhir tahun kayak apa. Taat, kuncinya taat. Yuk bersama saya juga bareng-bareng. Saya juga bukan pribadi yang langsung datang-datang bisa taat ya. Karena sebagai imam kami harus berkaul, harus berjanji hidup taat kepada uskup, kepada peraturan-peraturan gereja, hukum-hukum Allah. Kami harus taat. Memang semakin kita dewasa itu semakin sulit buat taat sebetulnya. Tapi belajarlah untuk taat. Karena di situ dikatakan supaya baik keadaanmu. Supaya baik keadaanmu. Gimana caranya Romo? Taat. Yuk mulai hari ini lunakkan hatimu. Jangan keras kepala, jangan ego, jangan semua mau untuk diri sendiri. Yuk taat pada Allah. Pada suami-suami, yuk taat pada istri dong. Istri-istri juga harus taat pada suami. Anak harus taat pada orang tuanya, orang tua juga harus taat pada anak-anaknya. Hidup Kristiani adalah hidup saling taat pada Tuhan, pada sesama, pada alam semesta semua ini. Supaya baik keadaanmu. Itulah doa saya buat Anda. Salam damai sejahtera saudara-saudara. Semoga hidup kita di tahun 2025 semakin diberkati. Sebuah update dari Rumah Teduh Suryo. Puji Tuhan, 1 Januari Rumah Teduh Suryo sudah beroperasi. Wah, kita kedatangan anak-anak dengan orang tua masing-masing. Semuanya dari saudara-saudara dari agama lain. Kita layani, kita kasih makan, kita kasih tempat tinggal yang layak. Kita antar jemput ke rumah sakit. Gratis, free. Karena disitulah kalau kamu melayani, memberi pakaian orang-orang asing ini, akan baik keadaanmu. Ketaatan juga ada dimensi berbagi kasih. Semoga itu terjadi dalam hidup Anda sepanjang tahun 2025. Hidup kita akan diberkati. Amin, amin. Bye-bye.